Ketika kita mendoakan saudara kita, maka malaikat mendoakan juga, ya Allah berikanlah dia seperti apa yang dia mintakan untuk saudaranya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, ringkas saja. Pertama, bahwa selalu ada yang kita dengar di luar sana, bahwa acara baca-baca tomate atau istilahnya acara-acara tahlilan itu budaya Hindu. Ya, banyak di media sosial mengatakan ini warisan agama Hindu. Pertanyaannya, adakah agama Hindu seperti ini? Ya, tentu tidak sama. Dupanya saja kalau kita pergi ke tempat mereka itu tidak sama baunya. Ya. Jadi kalau mau disama-samakan tentu tidak sama. Nah, pertanyaannya, apakah yang kita lakukan ini sesuai dengan ajaran agama? Jamaah sekalian yang sama berbahagia, di hadapan kita ini ada batu nisan. Kalau orang naik haji, orang pergi umrah, Anda melihat di sana batu. Anda lihat di sana batu. Tidak ada batu model begini. Kan begitu? Tidak ada yang diukir, tidak ada yang ditulis namanya, batunya polos semua. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, ketika sahabat Nabi meninggal, bahkan pamannya beliau Hamzah bin Abdul Muttalib, ketika dikuburkan, Nabi menyuruh para sahabat letakkan batu di bagian kepalanya. Letakkan batu di bagian kepalanya supaya penanda bahwa disinilah paman saya, ada juga sahabatnya, disinilah sahabat saya. Maka di dalam kitab yang ditulis oleh para ulama kita, boleh saja kita menulis tanggal kematiannya, nama almarhum atau almarhumah. Jadi menandai makam dengan batu nisan itu sunnah Nabi, iya. Kemudian jamaah sekalian yang sama berbahagia, tadi ini kita baca batu-batu. Yang dibaca bukan batu, yang dibaca kalimat la ilaha illallah. Orang mengatakan siapa yang tahlilan musyrik. Justru orang baca la ilaha illallah, orang kafir masuk Islam. Kenapa orang baca la ilaha illallah justru jadi musyrik? Ini kan aneh, dibalik-balik ini agama. Tahlilan musyrik. Tahlilan itu halal yuhalilu tahlilan, membaca kalimat thayyibah namanya, la ilaha illallah. Batu-batu ini hanya sebagai penanda. Abu Hurairah yang selalu kita dengar namanya, hadis itu perawi hadis yang banyak sekali meriwayatkan hadis. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, dia kalau berzikir di malam hari, dia ambil ikatan, dia simpul tali, dia simpul 1, 2 sampai 2000. Jadi simpul, dulu kan belum ada tasbih. Iya, belum ada pabrik yang bisa melubangi batu. Dapat disangka plastik. Plastik itu nanti ada minyak bumi baru ada plastik. Nah, baru ada namanya ilmu melubangi plastik kan itu. Jadi Abu Hurairah dia simpul tali, baru dia berzikir di malam hari. Karena ribuan, muak talu pulau di talu ya, 5 ganak nih. Coba kalau kita berzikir sampai ribuan, pakai tangan kita ya, salah sedikit, ya dilupa lagi, sang apa mendingan kan begitu. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, ada juga sahabat lain pakai biji kurma. Dia berzikir di malam hari pakai biji kurma. Jadi kenapa batu tadi? Itu sebagai penanda bahwa saya sudah baca 10.000. Kedua, jamaah sekalian yang sama berbahagia, batu itu akan menjadi saksi. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Segala sesuatu itu bertasbih, berzikir, memuji Tuhan. Maka pada suatu ketika Nabi melewati kuburan, dia dengar orang yang di dalam kubur itu disiksa. Nabi menyuruh mengambil pelepah kurma. Pelepah kurma itu dibelah Nabi, diletakkan di atas kuburan itu. Yang menarik adalah pertanyaannya sahabat. Wahai Rasulullah, apa gunanya pelepah kurma itu? Apa kata Nabi? Selama
pelepah kurma ini masih basah, maka dia berzikir, bertasbih. Zikirnya pelepah kurma ini meringankan azabnya orang yang ada di dalam kubur. Sikirna tuh di pelepah kurma. Tanda sikirna tahu bisa meringankan azabnya orang di kubur. Apalagi kita dia masih sikir ya. Tunggu benasang ya, santri ya. Tentu ada manfaatnya ya, dilakukan oleh Nabi. Seandainya tidak ada gunanya, ya ndangin pokok Nabi. Maka dari riwayat ini jamaah sekalian yang sama berbahagia, kalau kita ziarah kubur, ada orang letakkan bunga di sana. Ya. Selama bunga itu masih segar, maka dia bertasbih. Selama dia bertasbih, maka menjadi sejuk orang yang ada di dalam kubur itu. Sangat zikir manyamang, menyejukkan. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian kenapa disiram? Para ulama mengatakan seandainya Anda menguburkan orang mati, hujan lebat, tatak tawandi disunnahkan musiram. Ah itu. Kenapa? Dilakukan oleh Nabi. Supaya rapi dia litao, supaya madingin itu mati, sanu-sanu ngesangana. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, yang tidak boleh itu dipegang batu nisan baru bicara ki. Ya batu nisan ya batu kan begitu. Orang yang meninggal dunia, jamaah sekalian yang sama berbahagia, paling senang ana sama kana mayyitu iza zarahu man kana yuhibbuhu fid dunya. Sangat bahagia, sangat terhibur orang meninggal dunia itu ketika yang datang adalah orang yang disayang ketika dia masih hidup di dunia. Siapa yang paling disayang ya? Tentu anaknya, orang tuanya, teman-temannya. Makanya jamaah sekalian yang sama berbahagia, orang yang naik haji itu harus dia pergi ziarah makamnya Nabi. Kenapa? Ya, supaya Nabi mengenal siapa kamu. Supaya silambi Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya begitu juga dengan keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, tapi sangat dianjurkan ya, hari Jumat ya. Karena ada hadis yang lain mengatakan bahwa dia sangat mengenal orang yang datang menziarahinya di hari Jumat. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, itu untuk menguatkan keyakinan kita bahwa apa yang kita lakukan ini denasan dasarna napugau itu diolota nasabak papasanna annan burutta dari dulu turun temurun sampai sekarang. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, ada orang ditanya, ada ulama ditanya, wahai Tuan Syekh, apakah saya ini termasuk anak yang soleh? Jadi sang Syekh ini bertanya kembali, apakah kamu mendoakan orang tuamu setiap engkau selesai sholat 5 waktu? Kalau kamu mendoakan orang tuamu setiap selesai sholat 5 waktu, Allahumma gfir lahuma warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka engkau termasuk anak yang soleh. Kenapa? Karena waladun sholihun yad'ulah, itu dalam hadis. Anak soleh adalah yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi mengapa diperoi po imang? Supaya tambah khusyuk. Kan begitu? Kenapa dipanggil tetangga tak? Supaya tambah banyak orang yang mendoakan, maka semakin besar harapan diterima, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian saya akan menyampaikan 3 pesan dalam kitab Al-Hikam untuk menjadi pedoman bagi kita untuk menata hati kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beliau berkata, "Ma min nafsin tubdihi illa fihi qadrun yumdihi." Tidak ada satu hembusan napas yang engkau lalui kecuali ada takdir Allah di sana. Setiap hembusan napas yang keluar dalam diri kita selalu ada takdir Allah berlaku di sana. Semenjak kita duduk di sini sudah berapa banyak mobil, motor lewat. Apa dia? Takdirnya dia lewat, kita duduk di sini.
Kan gitu. Setiap hembusan napas akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam dunia tasawuf itu dia yang sangat sikir nafas. Kenapa? Untuk menembus hal-hal yang kurang baik yang kita lakukan, karena akan dipertanggungjawabkan setiap detik yang kita lalui. Kemudian yang kedua, pesan beliau kepada kita semua bahwa la tastagrib wuku al-aqdari madumta fi hadhihi dari. Janganlah engkau heran dengan terjadinya banyak persoalan-persoalan dalam hidupmu selama engkau masih hidup di dunia. Selama kita hidup di dunia, selalu ada saja persoalan-persoalan yang tidak berhenti datang terus. Kadang kita sakit, kita sembuh, anak kita yang sakit. Kadang kita bermasalah dengan teman kita, tetangga kita, berbagai macam persoalan. Kadang kita kesulitan ekonomi, kadang bermacam-macam persoalan, tidak ada berhentinya. Maka banyak orang kadang stres. Berapa banyak ini kejadian baru-baru, ada yang bunuh diri gara-gara ya anak muda pacaran. Terakhir saya lihat ada gara-gara banyak potongan gajinya, akhirnya dia bunuh diri. Padahal selama Anda hidup, jangan Anda bayangkan bahwa hidup Anda akan mulus saja. Dan dia persoalan, tak dia persoalan sehebat apapun orang. Kenapa? Karena dunia ini memang bukan tempat untuk bersenang-senang, bukan tempat istirahat. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, Ja'far As-Shadiq beliau berkata, apa beliau berkata? Beliau berkata, janganlah kamu cari sesuatu yang tidak ada. Damu itai mu anu dan diang. Damu itai anu andan diang. Janganlah kamu sibuk mencari sesuatu yang belum diciptakan. Orang bertanya, wahai Tuan Syekh, apa yang Anda maksud sesuatu yang dicari orang tapi dia sebenarnya tidak ada, belum diciptakan? Dia bilang, ar-rahata fid dunya, istirahat di dunia. Di dunia ini tidak mengenal istirahat. Malam ini kita bahagia, besok kita nangis. Malam ini kita sehat, besok kita sakit. Malam ini kita tidak punya persoalan, bangun pagi, boleh bumi dia persoalan. Bermacam-macam. Maka dunia ini jangan engkau mencari ketenangan. Dan dia ketenangan, tidak ada raha di dunia ini. Makanya kata Nabi, nikmatul mauti rahatul mukmin. Sebaik-baik kematian itu adalah istirahatnya orang mukmin. Mau mati mi tahu, istirahat itu. Jadi apa nama rakyat mati? Karena justru kematian itulah peristirahatan yang sesungguhnya. Apa itu? Ya, endamu mas sambayang, endamu lamba masigi. Kamu ndak sibuk lagi urusi anak, istri, harta dan sebagainya. Apa istirahatmu? Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Maka selanjutnya beliau mengatakan, la tatawakkab furugal aghyari. Jangan engkau menunggu waktu luang. Ini biasa anak muda. Kenapa enggak pikir mesti masih banyak kesibukan ini. Apa enggak lama berjamaah Anda peduli Jangan kita menunggu waktu luang. Kenapa? Karena ketika kita tidak mengatur, menata hidup kita, membiasakan sesuatu yang baru, maka tidak akan mungkin terjadi. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Siapa yang tidak merencanakan hidupnya, maka dia akan merencanakan kegagalan. Makanya Nabi mu'asirupai sahabat nama limang mitulai. Umpamanya Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, bagaimana engkau bangun di waktu pagi? Waktumu membuat malimang, apa yang ada dalam pikiranmu? Mu pikir bandi na lambo mak berjamaah lohor, mu pikir bandi na lambo mak berjamaah asar, mu pikir bandi na lambo mak berjamaah maghrib, mu pikir bandi na mengaji sang apa surah, mu pikir bandi berapa banyak silaturahmi yang kau lakukan dalam hari itu? Jangan kita bangun,
pergi kebun cari uang, pergi toko, sanggak iya dia. Hidup ini bukan hanya cari uang. Kemudian kita mati. Hanya seperti itu tujuan kita diciptakan oleh Allah. Berapa banyak orang hidupnya cari uang, mati. Kasihan hidup seperti itu. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, maka orang mukmin itu todiolota ndai tia matindo sebelum dia merenung. Mi oroe mandundu kopi dolo maroko manek lamba matindo. Ya, tafakkur di sangana. Dia rencanakan apa yang akan dia lakukan besok. Dan dia pikirkan apa yang dia lakukan tadi hari. Tadi siang tadi, mulai pagi tadi sampai malam, apa yang telah dia lakukan. Begitu caranya orang dulu kita. Makanya orang dulu kita itu ndak tuh di barang-barang nah. Ndak tuh di usahana. Tapi masannang ya tutuanna. Kenapa? Napugau sangat taratte. Taratte sangat dia. Dalam agama itu at-tartibu wajibun. Tertib itu wajib. Apa sangat taratte? Itu tadi. Dia pikir tadi mulai pagi sampai dia malam apa yang dia lakukan. Seapa dosa napugau, seapa piangan napugau. Besoknya dia ulangi lagi. Maka begitu namanya muhasabah. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian yang terakhir, karena hidup tadi ini selalu tidak ada berhentinya ujian hidup. Ya. Maka ada pesannya Umar bin Khattab berkata, in sabarta madha amrullahi wa kunta ma'jura. Ketika engkau kena ujian hidup, apapun yang datang padamu, penyakitkah, kematiankah, kehilangan keluargakah, kalau engkau bersabar, kejadian itu akan berlalu dan engkau dapat pahala. Dia keluarga mati, macai mak jalo-jalo. Oh kindo apa nau pele ya, oh papa apa nau pele ya. Waktu kejadiannya, siapa yang marah, mengamuk, berteriak, maka gugur pahalanya. Tetapi 1 minggu kemudian, apa dia? Enggak nate lupa mi. Dia lupa mi persoalannya. Maka mending kita bersabar karena kejadian itu akan berlalu. Seiring waktu dia akan berlalu dan hilang pengaruhnya. Maka kata Umar, mending engkau bersabar karena kejadian itu pasti berlalu. Tapi wa in jaza'ta, jikalau engkau berputus asa, engkau emosi, engkau marah, engkau mengutuk kejadian itu, qudiya amrullah, kejadian yang sudah diatur oleh Allah tetap terjadi. Wa kunta ma'zuran, justru engkau mendapat dosa. Kenapa? Ibadah yang paling besar dalam hidup ini, jamaah sekalian yang sama berbahagia, itari manasang takbirna pung Allah Ta'ala. Anu macua pole tarimai, anu kodai pole itari matoi. Itulah ibadah yang paling berat. Tania sambayang, bukan sedekah, bukan ke masjid yang berat. Yang berat itu engkau menerima semua takbir hidupmu. Kau disenangi orang, alhamdulillah. Kau dicaci maki orang, alhamdulillah. Terima nasangi. Apa iyo atur semua? Kamu yang atur hidupmu? Bukan. Saya kasih contoh beliau ini di depan kita. Ya, hampir sama Prabowo beliau ini. Cuman Prabowo 4 kali kan gitu. Beliau kemarin gagal. Apakah dia berubah? Oh enggak. Karena dia tidak berubah maka dia dapat nilai baiknya. Tapi pada kan? Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Ketika dia kalah, apakah dia agar-agar masyarakat dia kurang ajar Anda mau windak masih panitia dia Anda mendukung Dia tidak begitu. Hidup ini harus kita nikmati. Apakah kita disenangi orang, apa kita dibenci orang, dari mana sangi? Nabi mau dibunuh, Nabi diusir, Nabi dikepung rumahnya, ingin dihabisi nyawanya. Apakah Nabi balas dendam? Tidak. Ketika Nabi kembali 10 tahun setelah dia meninggalkan Madinah, apa nasangan Nabi tak? Al-yauma yaumur rahmah. Hari ini adalah hari berkasih sayang. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Jadi bahwa yang paling berat adalah kita menerima takdir baik maupun takdir buruk. Ya mau tinggal. Jangan mengutuk apapun yang terjadi. Karena segala sesuatu itu akan menjadi baik ketika kita menerimanya dari sisi baiknya. Kita yakin bahwa Allah telah merencanakan
segala hal yang baik dalam kehidupan kita. Mungkin cukup apa yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kedaifan dan kelemahan saya. Minallahil musta'an wa ilaihil tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.